Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga pada kesempatan kali ini, pada detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi kita dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas yaitu qasrus shalah wa jam'us shalah. Artinya meringkas salat dan mengumpulkan atau menjamak salat. Jadi meringkas ini maksudnya memotong atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Namun terkhusus sholat yang berjumlah rakaatnya itu 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya itu 4 rakaat. Ketika mengqashar, maka yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Sementara menjamak atau mengumpulkan sholat itu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Misalnya mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau mengerjakan sholat maghrib dan isya itu di waktu maghrib. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Wa yajuzu, dan boleh. Jaza yajuzu jauzan, boleh. Lil musafiri, bagi musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Bolehnya apa bagi musafir? Qasrus sholati, mengqasar atau meringkas salat. Ar-rubaiyati, salat yang sifatnya itu 4 rakaat. Bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Jadi bagi musafir boleh mengqasar salat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Oke, apa saja syaratnya? Yang pertama, an yakuna safruhu, adalah safarnya, perjalanannya musafir, fi ghairi ma'siyatin, itu bukan dalam hal maksiat, dalam hal yang wajib seperti naik haji bagi yang mampu, atau dalam hal yang sunnah seperti perjalanan silaturahmi atau berkunjung ke makam orang-orang soleh, ataupun hal yang mubah boleh seperti tamasya, rekreasi, jalan-jalan. Yang penting bukan dalam hal maksiat, bukan untuk pergi pacaran misalnya, atau hal-hal yang berbau maksiat. Kalau berbau maksiat, maka tidak berlaku atau tidak sah bagi dia mengqasar sholat. Kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhon, adalah jarak atau jarak perjalanan musafir itu 16 farsakh. Jadi 16 farsakh. Farsakh ini nama hitungan untuk kilometer bangsa Arab ya, atau orang di Timur Tengah. Kalau kita Indonesiakan, dia punya jarak itu sekitar 82 kilo. 82 kilometer
Kalau orang sudah dalam keadaan perjalanan, maka dia boleh mengqashar. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis-salati ar-rubaiyah, adalah orang tersebut itu tunai untuk mengerjakan sholat yang 4. Maksudnya sholat yang sekarang itu bukan sholat yang sudah terlewat atau sholat yang diqadha, sholat yang tunai. Maksudnya gini, ini sekarang kan sholat zuhur. Nah, sekarangnya itu disebut muaddian, tunai. Kemarin sholat zuhur lewat, kita tidak sholat karena tidur atau lain sebagainya. Nah, sholat yang kemarin atau yang terlewat itu disebut sholat qadha. Kemudian wa an yanwiya al-qasra ma'al ihram. Kemudian niat qasar itu disertai atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, maka di tengah-tengah kalimat takbir di dalam hati niatkan untuk sholat qasar. Kemudian syarat yang terakhir ya, wa an la ya'tamma bimuqimin, hendaklah si musafir ini tidak bermakmum kepada yang mukim. Maksudnya ketika dia singgah di satu masjid, ada orang sholat zuhur secara berjamaah, kemudian sholat zuhur tersebut pasti 4 rakaat. Nah, bagi musafir tidak perlu gabung sholat berjamaah dengan orang tempatan tersebut, karena berbeda-bedanya rakaat. Yang mukim 4 rakaat, sementara yang musafir 2 rakaat. Kemudian kita lanjut. Pembahasan qasar tadi sudah. Sekarang pembahasan menjamak sholat atau mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi musafir, an yajma'a, mengumpulkan, ialah musafir, baina zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar, fi waqtin ayyihima sya'a, pada waktu yang mana keduanya, zuhur dan asar, sya'a, menghendaki, ialah musafir. Jadi boleh kita kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau boleh mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtin ayyihima sya'a, begitu juga antara maghrib dan isya, boleh kita kerjakan di waktu maghrib, boleh juga sholat maghrib dan isya di waktu isya. Namun mesti diurutkan ya, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kemudian matan yang terakhir, wa yajuzu, dan boleh, lil hadiri, bagi orang yang hadir. Maksudnya orang yang tidak musafir, orang yang berada di rumah, orang yang tidak pergi kemana-mana, tidak keluar kota, dia tetap di rumah aja. Bolehnya bagi hadir fil matri, dalam keadaan hujan, an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, mengumpulkan antara 2 sholat zuhur asar, maghrib isya pada waktu yang pertama. Waktu yang pertama waktu zuhur, juga waktu maghrib, minhuma ya. Maksudnya ketika hujan ya, hujan ini yang bisa membasahi pakaian, kan ada hujan yang tidak sampai basah seperti hujan rintik, hujan gerimis, itu tidak sampai membasahi, hanya sampai melembabkan pakaian.
Yang dimaksud adalah hujan yang sampai membasahi pakaian. Nah, apabila keadaan itu ada, keadaan hujan, maka boleh bagi orang hadir menjamak solatnya. Dia jamak solatnya pada waktu yang pertama, seperti menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur. Tidak boleh menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Atau menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Tidak boleh menjamak maghrib dan isya di waktu isya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.